Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rangga Putri Herlambang dengan NIM 192231085 akan memaparkan hasil review artikel dengan metode diet history. Pertama-tama akan saya awali dengan pendahuluan. Dalam survei konsumsi pangan diperlukan metode khusus sesuai kebutuhan penelitian. Diet history adalah metode tingkat individu yang menilai frekuensi, jumlah, serta detail makanan seperti cara olah, persiapan, dan kombinasi. Maka dari itu, laporan ini menganalisis 3 artikel yang menggunakan metode diet history untuk meninjau penerapan, kelebihan, keterbatasan, dan relevansi terhadap kesehatan masyarakat. Tujuan dari metode diet history adalah untuk memperhatikan frekuensi dan jumlah konsumsi pangan, responden, serta karakteristik makanan secara detail seperti cara pengolahan, persiapan, dan kombinasi makanan. Pada artikel pertama, yang berjudul Association of Dietary Patterns Derived by Reduced Brain Migration with Colorectal Cancer Risk and Mortality, pendekatannya menggunakan Dietary History Questionnaire atau DHQ dengan acuan 77 jenis makanan dan periode porsi peserta selama 12 bulan terakhir untuk mengetahui hubungan pola diet dengan risiko penyakit kanker kolorektal. Pada artikel kedua, yaitu Relative Validity of Food Intake in Each Meal Type and Overall Food Intake Derived Using the Meal-Based Diet History Questionnaire Against the Fourth Day Weight Dietary Record in Japanese Adults, menggunakan pendekatan Meal-Based Diet History Questionnaire atau MDHQ untuk menilai asupan makanan berdasarkan jenis waktu makan dalam periode waktu 1 bulan. Untuk artikel ketiga yang berjudul The Impact of Japanese Dietary Patterns on Metabolic Dysfunction, Associated Steatotic Liver Disease, and Liver Fibrosis, menggunakan pendekatan Brief Type Self-Administered Diet History Questionnaire atau BDHQ dengan berisi 80 pertanyaan untuk mengestimasi 58 jenis makanan, dan informasinya akan dikaitkan dengan MASLD dan fibrosis hati. Penggunaan metodenya pada artikel pertama menggunakan responden dari PLCO trial, kemudian reduced rank regression untuk mengidentifikasi pola konsumsi yang paling menjelaskan variasi, dan identifikasi pola konsumsi bertujuan untuk menentukan hubungan pola konsumsi dengan risiko dan mortalitas kanker kolorektal. Untuk artikel kedua, responden berjumlah 222 di Jepang, menggunakan media kuesioner web dan kertas, dan mengevaluasi validitas waktu makan dibandingkan 4 day weight dietary. Untuk artikel ketiga, responden berjumlah 727, melakukan analisis komponen utama atau Principal Component Analysis atau PCA untuk mengidentifikasi pola diet peserta. Dan komponen analisis meliputi pola nasi, sayur, seafood, dan manisan. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan metode dari setiap artikel. Pada artikel pertama, kelebihannya data yang lengkap sehingga cocok untuk penelitian penyakit kronis. Untuk kekurangannya bias ingatan dan bias sosial. Dan pengukuran diet hanya dilakukan sebanyak 1 kali, sehingga tidak dapat menangkap pola makan jangka panjang. Untuk artikel kedua, kelebihannya menangkap detail per waktu makan dan biaya terjangkau. Untuk kekurangannya dapat melelahkan responden karena harus menjawab lebih detail setiap waktu makan. Untuk artikel ketiga, kelebihannya praktis dan efisien untuk populasi besar, dan biayanya relatif rendah. Untuk kekurangannya sendiri, estimasi porsi kurang detail dan tidak menangkap detail waktu makan. Berikutnya adalah pengolahan, analisis, dan penyajian data. Pada artikel pertama, mengonversi asupan makanan menjadi 29 kelompok panganan sesuai klasifikasi USDA, kemudian menggunakan analisis reduced rank regression, kemudian melakukan analisis survival menggunakan model Cox dan regresi risiko bersaing, serta penyajian dalam tabel dan grafik. Pada artikel kedua, data MDHQ dibandingkan dengan data dietary record yang diperoleh dari pencatatan dan penimbangan semua makanan selama 4 hari, kemudian analisis statistik dilakukan dengan SAS menggunakan uji Wilcoxon, Sandrank, dan t-test berpasangan, serta korelasi Spearman dan analisis Ben Altman. Untuk artikel ketiga, data diolah melalui Principal Component Analysis atau PCA dengan rotasi Varimax, dianalisis menggunakan K-means clustering yang menghasilkan 4 pola diet khas Jepang, kemudian menggunakan perangkat lunak SPS versi 28 dan EZR, dan menggunakan analisis univariate untuk korelasi, serta penyajian dalam bentuk tabel. Kemudian berikut adalah relevansi dengan outcome pada artikel pertama untuk mengidentifikasi pola konsumsi yang berhubungan dengan penyakit kronis seperti kanker kolorektal. Dan hasilnya menunjukkan bahwa diet tinggi serat, folat, dan asam lemak terjenuh berhubungan dengan penurunan risiko kanker kolorektal. Untuk artikel kedua, untuk mengetahui hubungan antara pola makan, waktu makan, dan kesehatan seperti obesitas, sindrom metabolik, dan kekuatan otot. Pada artikel ketiga, untuk mengetahui hubungan antara pola diet tradisional Jepang dengan MSLD dan perkembangannya menjadi fibrosis hati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola diet berbasis sayur dapat menurunkan risiko fibrosis hati. Selanjutnya adalah validitas dan reliabilitas. Pada artikel pertama, metode validitas berkorelasi tinggi dengan asupan energi, yaitu nilai R 0,48 pada perempuan dan 0,49 pada laki-laki, serta lebih baik dibandingkan Willett FFQ dan Block FFQ. Untuk reliabilitasnya dipakai luas di studi besar, dan data berkualitas dijaga dengan eksklusi asupan energi ekstrim dan item kosong. Pada artikel kedua, uji validitas akurat untuk mengestimasi median populasi dan pola konsumsi dengan nasi pada nilai R wanita 0,60 dan pria 0,53, sehingga valid untuk studi epidemiologi dan pemantauan populasi. Untuk reliabilitasnya, kurang tepat untuk estimasi individu dan pola konsumsi tertangkap, tapi jumlah episode sering berbeda dari DR atau dietary records. Untuk artikel ketiga,
Uji validitasnya sudah divalidasi untuk populasi Jepang, hasil analisis dikontrol oleh faktor perancu, dan FibroScan serta CIP menambah validitas sebagai pengganti biopsi hati. Untuk reliabilitasnya diperkuat dengan wawancara klarifikasi saat pemeriksaan kesehatan, serta menggunakan FibroScan berulang dengan cut-off jelas meningkatkan konsistensi hasil. Selanjutnya ada potensi bias dan upaya pengurangannya. Pada artikel pertama, potensi biasnya adalah recall bias karena periode 1 tahun, dan social desirability bias, serta underreporting makanan tinggi energi atau yang dianggap tidak sehat. Upaya menguranginya adalah pertanyaan detail dan proses yang jelas, kemudian database USDA untuk klasifikasi dan penggunaan DAG untuk pemilihan variabel. Untuk artikel yang kedua, potensi biasnya diantaranya recall bias dan systematic bias karena makanan padat cenderung dilaporkan sedikit, sedangkan minuman dilebihkan. Untuk upaya menguranginya, porsi standar dari 16 hari dietary records penyesuaian usia dan jenis kelamin. Kemudian penggabungan pertanyaan tiered antara tier 1 dan 2, dan validasi ganda dengan web dan kertas, sehingga hasilnya konsisten. Untuk artikel ketiga, potensi biasnya adalah recall bias dan social desirability bias, serta tidak adanya pola diet berbasis daging khas Western diet. Untuk upaya menguranginya, kombinasi isi kuesioner di rumah dan verifikasi wawancara, serta analisis multivariat untuk menyesuaikan faktor risiko seperti BMI dan HOMA-IR. Selanjutnya yang terakhir adalah penutup, dapat disimpulkan bahwa metode diet history efektif menggambarkan pola konsumsi pangan jangka panjang dan hubungannya dengan kesehatan masyarakat. Setiap instrumen punya keunggulan spesifik, di mana DHK cocok untuk studi penyakit kronis, MDHK lebih detail pola makan harian, dan BDHK sederhana dan efisien untuk survei populasi besar. Untuk saran dari saya yaitu mengkombinasikan diet history dengan metode lain seperti 24-hour recall, dietary record untuk akurasi yang lebih baik. Kemudian menyesuaikan metode dengan budaya dan pola konsumsi lokal. Selanjutnya, mengembangkan versi digital atau web-based untuk mengurangi beban responden dan meningkatkan kualitas data. Selanjutnya, melakukan penyesuaian variabel perancu untuk meminimalkan bias. Dan yang terakhir, gunakan hasil penelitian sebagai dasar kebijakan gizi dan program intervensi berbasis bukti ilmiah. Berikut ada daftar pustakanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.